pagi adik-adik, saatnya kita akan memulai IHMPA Minggu 13 Desember 2020, Minggu Advent ketiga. Pada hari Minggu ini adik-adik akan mendengarkan cerita bersama Kakak Sherly. Selamat beribadah. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita di pagi hari ini, kita berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai kami dari tadi malam hingga saat ini. Tuhan, sebentar lagi kami mau beribadah, Tuhan sertai kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, agar kami dapat duduk diam dan mengikuti ibadah pagi hari ini dengan baik. Sertai kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya, puji Yesus Rajamu. Haleluya, hidupnya di dunia. Haleluya, tanpa dosa dan celah. Haleluya, muridnya diutusnya. Haleluya, menginjili dunia. Haleluya. Halo, selamat pagi adik-adik. Lama kita tidak bertemu. Kembali lagi bersama saya, Kak Sherly. Halo. Kita bertemu lagi pada minggu pagi ini, yaitu pada tanggal 13 Desember 2020. Nah, kita akan membaca firman Tuhan. Untuk itu, kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan, tutup mata buat adik-adik sekalian di rumah. Tidak boleh ngintip kanan kiri sama temennya, tidak boleh jawil-jawil ya. Kita mau berdoa kepada Tuhan, jadi kita harus fokus. Oke adik-adik, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kalau pada saat ini Tuhan masih menyertai kami. Kami mengucap syukur karena kasih Tuhan kami boleh ber-IHMPA pada pagi hari ini. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Tuhan Yesus mau sertai kami, mampukan kami agar kami walaupun masih kecil, kami mengerti akan firman Tuhan yang boleh Kak Sherly sampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah siap untuk mendengar dan membaca akan firman Tuhan. Amin. Sudah disiapkan Alkitabnya adik-adik? Pembacaan kita pada pagi hari ini yaitu terambil dari kitab Yesaya 35 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Yesaya 35 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Sudah ketemu teman-teman? Adik-adik sudah ketemu semua? Yesaya 35 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Kak Sherly baca ya. Keselamatan bagi umat Tuhan. Pada
padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak. Ya, bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya. Semarak Karmel dan Saron, mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyang. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan Jalan Kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana orang-orang yang diselamatkan karena akan berjalan di situ. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Dengan sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, adik-adik, Kak Sherly mau menunjukkan sebuah gambar. Nah, coba perhatikan baik-baik gambar yang Kak Sherly pegang ini. Ini gambar apa ya? Ayo adik-adik coba menjawab dari rumah. Apakah pemandangan ini sangat bagus? Apakah adik-adik pengen ke sini bermain-main di tempat ini? Kak Sherly akan menunjukkan gambar yang kedua. Nah, ini gambar yang kedua. Apa saja yang ada di dalam gambar ini? Ya, benar, ada banyak bunga-bunga. Apakah adik-adik mau berkunjung ke tempat ini? Mau bermain-main bersama keluarga? Bersama mama, papa, kakak atau adik? Pasti sangat mau. Nah, tempatnya sangat indah ya adik-adik? Sangat indah. Ini gambar yang kedua. Nah, adik-adik, sekarang perhatikan kedua gambar ini. Kira-kira adik-adik mau gambar yang mana ya? Kalau Kak Sherly lebih suka gambar yang ini karena pemandangannya sangat bagus, banyak sekali bunga-bunga, udaranya pun pasti sangat sejuk. Bagaimana dengan adik-adik? Apa sependapat dengan Kak Sherly? Kalau pada gambar yang ini, pasti adik-adik tidak mau karena tempatnya sangat kering. Lihat pohon aja sampai kering gitu. Tanahnya sangat gersang.
panas lagi. Aduh, saya enggak mau berkunjung ke situ. Nanti kepanasan, tidak sejuk tempatnya. Benar kan adik-adik? Nah, begitupun dengan firman Tuhan kita pada pagi hari ini, yaitu terdapat dalam kitab Yesaya 35 ayat 1 sampai dengan yang ke-10, bahwa Tuhan bisa mengubah sebuah padang yang kering, padang yang gersang, yang tandus menjadi tempat yang sangat segar. Nah, Tuhan mampu mengubah semuanya dengan baik. Nah, itu adalah tempat yang sangat gersang dapat diubah Tuhan menjadi sebuah tempat yang sangat segar. Memiliki banyak bunga dan juga sungai. Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat luar biasa, mampu memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Tuhan mampu memulihkan situasi yang buruk menjadi situasi yang baik, menjadi situasi yang damai. Begitu pula dalam kehidupan adik-adik. Jika kita percaya kepada Tuhan dan tekun berdoa dan beribadah, maka Tuhan akan memberkati kehidupan kita dengan hal-hal yang baik. Tuhan kita mampu memulihkan kita dari sakit. Jadi, kalau adik-adik sakit, jangan lupa berdoa. Walaupun masih kecil, adik-adik tidak perlu takut. Tidak perlu doanya yang panjang-panjang, ya. Adik-adik cukup berdoa, Tuhan, tolong sembuhkan saya. Saya mau sembuh. Amin. Sudah cukup itu aja. Tidak perlu harus panjang-panjang karena kita masih kecil. Tuhan bisa menghibur hati kita yang sedih. Contohnya begini. Kalau hari ini kita ulangan, terus hasil ulangannya tidak sesuai dengan yang adik-adik harapkan. Bukan dapat nilai jelek ya. Mungkin kita mengharapkan nilai 100 atau 10 lah. 10. Tapi yang ada kita mendapatkan nilai 80. Kita tidak boleh berkecil hati. Kita tetap berdoa karena di lain kesempatan dengan belajar serta doa yang tekun kita bisa memperoleh nilai yang baik. Nah, Tuhan juga bisa menolong kita dalam kesulitan. Apalagi kalau di saat sekarang masa pandemi, banyak himbauan dari pemerintah tidak boleh keluar rumah. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan, tidak boleh bersentuhan dengan orang lain, harus menjaga jarak. Nah, masa pandemi ini adalah masa kesulitan, tapi kita harus tetap berdoa. Walaupun kita masih kecil, Tuhan akan membantu kita di dalam masa-masa sulit ini. Nah, oleh sebab itu adik-adik harus semangat, jangan patah menyerah, sebab kita punya Tuhan yang baik, kita punya Tuhan yang luar biasa sekali, dan selalu mau membuat kita senang. Ingat, kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Tuhan yang luar biasa, asalkan kita selalu percaya, mau berdoa, dan bersandar kepada Tuhan. Amin. Adik-adik, kita akan tutup dengan doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Ajar kami walaupun kami masih kecil, kami selalu tetap berharap kepada Tuhan, selalu berserah dan memohon kepada Tuhan. Walaupun kami masih kecil, biarlah kami menjadi anak yang takut akan Tuhan. Kami mampu melakukan apapun yang terbaik untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan selalu menghibur kami, Tuhan selalu menjaga dan menyertai kami dimanapun kami berada. Berkati juga orang tua kami yang selalu mengasihi dan mendampingi kami. Biarlah kedua orang tua kami, Tuhan berikan umur yang panjang, kesehatan, agar kami selalu disayangi dan selalu dilindungi. Berkati juga pemerintah kami di dalam masa pandemi ini. Biarlah pemerintah dapat memberikan segala sesuatu yang terbaik untuk memberikan kedamaian buat kami masyarakat.
Inilah kami Tuhan, walaupun kami masih kecil, biarlah kami selalu berserah dan selalu bersandar kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di sorga. Amin.